channel aku. Terima kasih buat yang udah support, yang kemarin udah subscribe, yang kemarin udah kasih kritik, saran, komentar yang membangun. Terima kasih banget. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya. Oke, kalau di video kemarin aku udah bahas tentang manfaat pembelajaran matematika, manfaat kita belajar matematika dan penerapannya di kehidupan sehari-hari. Ternyata memang sangat-sangat bermanfaat ya. Dan di video kali ini kita akan bahas pernyataan dari Bapak Presiden Joko Widodo akan pentingnya kesiapan lahir batin pasangan pranikah untuk mencegah stunting di momen Rakernas BKKBN kemarin. Nah, ini bagi aku cukup mengesankan, apresiasi untuk Bapak Presiden Joko Widodo beserta BKKBN membicarakan permasalahan stunting. Memang ini menjadi permasalahan nasional yang direncanakan di tahun 2024 besok ini akan semakin turun untuk stunting mencapai 14%. Kenapa kemudian stunting ini perlu kita bahas dan terus kita tangani permasalahan-permasalahannya, karena memang stunting ini sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Kemudian tidak hanya berdampak fisik bagi anak, juga mengganggu kemampuan berpikir anak gitu. Jadi memang sangat-sangat diperlukan untuk mencegah stunting. Kalau kita baca di berbagai macam artikel di internet gitu ya, kita bakal menemukan banyak banget nih cara-cara pencegahan stunting. Ada artikel yang mengatakan 1001 pencegahan stunting, kemudian dampak stunting itu apa aja. Salah satunya dampak stunting itu udah aku sebutin tadi, mengganggu kesehatan fisik, juga kemudian mengganggu kemampuan untuk berpikir bagi anak. Nah, pencegahan stunting ini bisa dimulai sejak remaja ataupun pranikah. Bahkan ada yang mengatakan pangkal dari permasalahan stunting ini ketika remaja putri itu dimulai dari prakonsepsi, ketika remaja putri menjadi ibu. Kemudian juga pemahaman akan gizi yang seimbang dan juga kesehatan dari remaja putri ini sendiri, seperti anemia contohnya. Nah, ini menjadi satu hal bagi kita para perempuan untuk saling mengedukasi, saling sharing, memberitahu teman-teman kita sesama perempuan, khususnya bahkan ke teman-teman laki-laki, tanpa kita harus memandang gender baik tua maupun muda. Ini menjadi tugas kita bersama. Nah, di sini aku sekaligus mau cerita pengalaman aku dulu ketika masih menjadi pendamping sosial. Stunting ini juga menjadi bahan ataupun isu yang selalu kita sampaikan ke masyarakat, selalu kita edukasikan ke masyarakat bagaimana cara mencegah stunting, mulai dari lingkungan yang sehat, jamban yang memadai, dan lain sebagainya. Cukup sulit memang untuk mengedukasi masyarakat terkait hal ini. Dan kemudian juga aku punya cerita yang bagiku sangat membekas gitu ya. Dulu sebelum jadi pendamping sosial, aku juga pernah jadi guru di sekolah yang cukup terpencil, masih di Jawa Tengah juga, tapi memang lokasinya ataupun daerahnya itu sangat-sangat sulit untuk dijangkau karena akses jalannya juga belum memadai gitu. Dari kecamatan setempat sampai ke lokasi itu sekitar 45 menit dengan jalan yang cukup curam dan harus melewati hutan pinus juga gitu. Di sana masih dengan pemikiran masyarakat yang perlu kita benahi bersama. Salah satu contohnya waktu itu ketika aku ngajar masuk kelas itu aku kaget karena yang di kelas cuman ada 3 anak, yang seharusnya ada sekitar 20 anak
anak kelas 2 SMP waktu itu cuma ada 3 anak di jam pelajaran siang hari. Mereka pada kemana coba? Mereka datang ke pernikahan temennya. Dari 20 anak tersisa 3 anak. Dalam artian mereka masih lebih mementingkan datang ke pernikahan temannya daripada harus mengikuti pembelajaran di kelas. Dan ini juga waktu itu gak ada teguran dan gak ada pendapat apapun dari guru setempat ataupun dari bapak ibu walinya gitu. Aku memang waktu itu nggak menelisik terlalu jauh, tanya-tanya ini itu nggak, cuman waktu itu masih kaget aja, kok bisa ya anak masih SMP kelas 2 SMP itu lebih seneng datang ke pernikahan temennya daripada belajar bersama teman-teman di kelas. Oh, ternyata memang kondisi sosial masyarakatnya terkait pentingnya pendidikan itu masih perlu kita edukasi lagi gitu. Dan dari SMP kelas 2 aja udah banyak yang menikah gitu. Itu artinya kan mereka baru usia berapa? 17, mungkin 16 sudah pada menikah gitu. Lulus SD itu kemudian sudah diperbolehkan menikah oleh orang tuanya. Nah, ini realitas sosial yang memang masih ada di lingkungan kita gitu, yang harus menjadi perhatian kita bersama. Ini real gitu. Dan salah satunya mungkin kita perlu untuk terus mengedukasi terutama anak-anak yang remaja untuk juga terus meningkatkan literasi mereka, terus meningkatkan pemahaman mereka tentang bagaimana kemudian menikah itu sesuai dengan usia yang dianjurkan pemerintah, karena nanti dampaknya ABCDE dan lain sebagainya gitu. Juga kemudian berbicara terkait literasi, ini penting untuk meningkatkan literasi anak sejak sedini mungkin, bahkan mulai dari 0 tahun kalau menurut aku ya, mengenalkan anak kepada buku, salah satunya menggunakan metode buku kain seperti ini. Nah, kalau teman-teman mungkin tahu banyak nih orang tua ataupun ibu-ibu yang mengajarkan anak membaca, mengenalkan buku pada anak itu menggunakan buku kain yang seperti ini. Nah, ini berisi hanya sebatas nama makanan juga gambarnya. Tapi penting untuk menjadi suatu metode untuk mengenalkan anak membaca dan juga untuk menambah bahan ataupun menambah kosakata pada anak melalui buku-buku seperti ini. Lalu kemudian ketika nanti sudah di usia 3 tahun, tentu metodenya juga berbeda. Bisa pakai buku-buku seperti ini, buku fabel pembentuk karakter baik, terus juga buku-buku cerita lainnya. Semakin banyak anak mendapatkan bahan bacaan, semakin banyak kosakata yang masuk, inputnya itu makin banyak, outputnya aku pikir bahkan lebih banyak gitu. Untuk meningkatkan cara bicara mereka, skill bicara mereka, juga untuk meningkatkan tingkat berpikir kritis sebagai anak. Nah, nanti linknya bakal aku cantumin, link pembeliannya di deskripsi video. Jadi di deskripsi video nanti silahkan dicek aja buat yang mau untuk buku kain sama buku-buku fabel pembentuk karakter baik anak. Itu dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.